Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rehandita Tiara Safitri dengan NIM 200205155. Saya dari kelas 24, Prodi D3 Rekam Medis dengan dosen pengampu Ibu Lisdiah Dewi Arini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem endokrin. Apa sih sistem endokrin itu? Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon. Macam-macam hormon. Yang pertama yaitu hormon antagonistik. Hormon antagonistik adalah hormon yang menyebabkan efek yang berlawanan. Contoh glukagon dan insulin. Saat kadar gula turun, pankreas memproduksi glukagon untuk meningkatkan kadar gula darah. Sedangkan saat kadar gula tinggi, pankreas memproduksi insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Yang kedua yaitu hormon melatonin. Hormon melatonin adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, berfungsi seperti pil tidur. Fungsinya yaitu satu, untuk memperbaiki kulit ketika tidur waktu malam. Yang kedua, melegakan tekanan yang disebabkan oleh keletihan. Yang ketiga, mengoksidasi radikal bebas yang dapat merusak sel-sel badan. Yang ketiga yaitu hormon DEA atau dehidroepiandrosteron, merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar renal, merupakan hormon steroid dan menghasilkan hormon seksual yaitu estrogen dan hormon testis. Fungsinya yaitu satu, meningkatkan daya ketahanan dan mencegah bangkitnya bakteri. Yang kedua, menjaga fungsi hati dan organ-organ lain. Yang ketiga, menjaga kestabilan dan keseimbangan tekanan darah. Yang keempat, pencegahan kencing manis. Yang keempat yaitu hormon insulin. Hormon insulin merupakan hormon yang dihasilkan oleh sel-sel pankreas. Fungsinya yaitu satu, membantu pembakaran dan penyerapan glukosa. Yang kedua, menyeimbangkan glukosa dalam darah dan mencegah kencing manis. Yang ketiga, membantu sel penyimpanan tenaga dalam bentuk glukosa di dalam hati. Yang keempat, membantu proses penyimpanan glukosa berlebihan di dalam hati. Yang kelima yaitu hormon testis. Hormon testis adalah hormon seksual terpenting untuk laki-laki. Fungsinya yaitu satu, mengawasi keinginan seks. Yang kedua, merangsang pembesaran otot, tulang, kulit, dan organ seks. Yang ketiga, merangsang pembesaran rambut, janggut, dan organ kelakian. Yang keempat, menambah baik fungsi otak dan penglihatan serta daya pemahaman. Yang keenam adalah hormon estrogen. Hormon estrogen merupakan hormon penting bagi wanita, dihasilkan di dalam ovarium. Fungsinya yaitu satu, menjaga fungsi otak. Yang kedua, mencegah masalah menopause. Yang ketiga, menjamin pertumbuhan jaringan yang sehat termasuk kelembapannya. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu hormon corpus luteum. Hormon corpus luteum adalah hormon penting bagi wanita. Hormon ini membantu uterus menyediakan keadaan yang sesuai untuk mengandung. Fungsinya yaitu satu, membantu penebalan membran uterus semasa terjadinya haid. Yang kedua, membantu tumbuhnya uterus. Yang ketiga, membantu pertumbuhan payudara. Selanjutnya yaitu macam-macam kelenjar. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis disebut juga master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lain. Yang dihasilkan kelenjar hipofisis antara lain yaitu satu, gonadotropin, yang kedua somatotropin atau GH, yang ketiga tirotropik atau TSH, yang keempat kortikotropin atau ACTH, yang kelima prolaktin, yang keenam MSH,
Yang ke-7 antidiuretik atau ADH, yang ke-8 oksitosin. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar tiroid atau gondok menghasilkan hormon 1, tiroksin, yaitu fungsinya untuk meningkatkan metabolisme energi. Yang kedua, kalitosin, yaitu fungsinya mencegah pengeroposan tulang, menurunkan kadar kalsium dalam darah. Yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berfungsi untuk meningkatkan kadar zat dapur dalam plasma darah dengan cara 1. Meningkatkan penyerapan kalsium dari usus, yang kedua reabsorpsi kalsium dari ginjal. Kemudian yang keempat yaitu kelenjar anak ginjal. Kelenjar anak ginjal yaitu bagian korteks atau kulit ginjal yang menghasilkan hormon 1. Aldosteron, 2. kortisol, dan yang ketiga yaitu hormon androgen. Yang kelima yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri di belakang tulang dada. Fungsinya yaitu 1. Mengaktifkan pertumbuhan badan, 2. Mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, yang ketiga sebagai imunitas tubuh. Yang keenam yaitu pankreas. Di pankreas terdapat pulau Langerhans, terdiri dari sel alfa dan sel beta. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi mengaktifkan enzim untuk menguraikan glikogen menjadi gula darah. Sedangkan sel beta menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Yang ketujuh yaitu kelenjar testis terletak di bagian interstitial atau bagian berisi cairan testis, dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon relaksin serta hormon testosteron. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu kelenjar ovarium, menghasilkan 2 macam hormon. Yang pertama yaitu hormon estrogen atau hormon-hormon folikuler, yaitu dihasilkan oleh folikel degraf atau folikel matang, dan yang kedua yaitu hormon progesteron atau corpus luteum, yaitu jaringan kuning di dalam ovarium. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.